untuk Raja Daud. Raja Daud kalau sholat, diimaminnya sama ini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan bahas tentang cocokmologinya dari Kainama lagi. Kali ini cocokmologinya adalah tentang imam dari Daud. Kemungkinan masih ada part selanjutnya, tapi saya nggak janji kalau yang itu ya. Nanti kalau ada memang saya akan lanjutkan bagian ini. Jadi di mana Kainama ini berusaha mencari lagi imamnya Daud ini, dikatakan bagaimana orang Gad. Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dan inilah yang makin konyol, ternyata nanti adalah kisah anak sekolah minggu yang terus disampaikan, di mana ada seorang raksasa besar, yaitu Goliat, yang mana dibunuh sama Daud karena ketika perang pada waktu itu pakai ketapel kena di sininya, dan kemudian Goliat mati. Ternyata Goliat ini imamnya Daud menurut cocokmologinya Kainama. Konyol nggak guys? Ini cocokmologi yang terabstrak, terabsurd, tidak masuk akal yang dilakukan oleh Kainama. Jadi kita langsung aja nonton videonya. Sabda yang tadi, oke. Orang Gad itu siapa? 1 Samuel 17 nomor 4. Ini imam-imamnya Raja Daud ya. Gitit dan Bani Korah ini, rekam jejak digital. Bani Gitit dan Bani Korah itu imam-imam untuk Raja Daud. Raja Daud kalau sholat, diimaminnya sama ini. Ngerti ya? Baik. 1 Samuel 17, Ustazi, 17 4. 17 nomor 4. 17 nomor 4. Sukron. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Gad itu kelompok orang yang di kampungnya namanya Gad, raksasa-raksasa, keturunan Orfah namanya, ibundanya namanya Orfah, yang melahirkan anak-anak raksasa. Salah satunya namanya Goliat, tingginya 6 hasta sejengkal. Boleh nggak Ustadz Aditya? 6 hasta sejengkal itu berapa sentimeter? Dalam video itu jelas dia mengatakan bahwa dia mengambil Bani Korah ya. Bani Gitit kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian Korah, dikatakan bagaimana Korah ini dia adalah orang Gad yang menjadi imam dari Daud. Sebelum kita membahas Korah, nanti kita akan bahas Korah ini siapa. Kita masuk dulu di bagian di mana dia membahas bagaimana Korah Gitit ini adalah orang Gad yang menjadi imam dari Daud. Dan ayat yang dia kutip adalah 1 Samuel 17 ayat yang keempat. Kita langsung ke sana. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 4 dikatakan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Jadi dari Gad nih ya, Goliat dari Gad. Orang Gad inilah. Kalau di dalam bahasa Ibraninya dikatakan Wayese ishabenayim mimahanot Palestim Goliat semo migat gobo ses amot wasyaret migat. Dikatakan di sini jelas keluar kata migat. Inilah yang dikatakan bagaimana Gad ini adalah imam dari Daud. Nah, yang jadi konyol adalah dikatakan di sini Goliat dari Gad. Di mana-mana, bahkan orang Yahudi juga itu tidak mungkin yang mengimami mereka di bait Allah dan beribadah itu orang Gad. Orang Gad itu jelas-jelas memusuhi orang Israel. Orang Gad itu jelas-jelas memusuhi raja-raja Israel, ya kan? Memusuhi orang-orang yang takut akan Tuhan Allah Yahweh. Jadi kalau Anda memaksakan Gad ini adalah imamnya Daud, bagaimana Gad ini adalah Goliat sendiri orang Gad. Goliat sendiri yang diketapel. Kalau orang Jawa bilang dipelinteng dase ambek Daud. Dari Daud yang mengetapel kepalanya dari Goliat ini. Kok ini tiba-tiba dalam kisah fiktif dari Kainama menyatakan bahwa Goliat adalah imam dari Daud? Bagaimana bisa Anda mengatakan ini sedangkan Anda lulusan dari Israel?
Aduh, nggak masuk akal. Nggak masuk akal, guys. Sekarang kita masuk ke Korah. Korah dibilang juga dari Gad gitu. Nah, kok bisa ya Gitit, Korah, Goliat jadi imam? Kita akan lihat ya, Korah itu siapa? Ya, dalam Alkitab tuh ada berbagai macam Korah. Di dalam Kejadian 36 ayat 5, Korah ini adalah anaknya Esau. Dan juga kalau kita lihat lagi ya, di dalam Kejadian 36 ayat 15 sampai 16, Korah itu salah satu kepala kaum Elifas di tanah Edom, dikatakan kepala kaum Korah. Dan juga kalau kita lihat ya, bagaimana Korah ternyata adalah salah satu putra dari Hebron. Di dalam Tawarik 2 ayat 43, anak-anak Hebron ialah Korah, salah satu anak Hebron. Bahkan Bani Korah juga pernah memberontak pada Allah karena menginginkan jabatan imam. Jadi karena dia menginginkan jabatan imam, kemudian dia memberontak kepada Allah. Dia cemburu, kenapa harus Harun aja, keturunan Harun yang jadi imam. Dia juga mau menjadi imam. Dan inilah yang ada dalam Bilangan 16 ayat 11. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut padanya. Dalam Yuda 1 ayat 11 juga dijelaskan bagaimana Korah ini salah satunya memberontak kepada Allah. Dan dikatakan di situ, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi Korah di sini ternyata tetap dalam lingkup Yahudi kan. Ya memang sebelumnya adalah anak Esau dan lain-lain. Tetapi begitu masuk di sini ternyata Korah ini adalah orang Yahudi yang mana dia sebenarnya kalau dibilang ya sepupuan mungkin ya. Sepupuan sebenarnya sama Harun, sepupuan sama Musa ya tentunya kayak gitu. Karena di sini dia memberontak, cemburu. Dari Harun sama-sama Lewi nih. Dan Harun dipilih jadi imam, ternyata Bani Korah itu penjaga pintu aja. Karena memang Bani Korah yang adalah keturunan Lewi ini memang tugasnya khusus, yaitu untuk menjaga pintu kemah suci. Dalam Keluaran 6 ayat 21, anak-anak Isyar, Korah, Nefek, dan Zikri. Ulangan 16 ayat 8, lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi. Jadi memang tidak lari ke Gad. Korah ini ya memang anak-anak Lewi. Jadi orang Yahudi juga pakai nama. Dalam Tawarik 9:19 ya, Salum bin Kore bin Ebashaf bin Korah dan saudara-saudara yang sepuaknya, yakni orang-orang Korah mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga ambang pintu kemah, seperti bapak-bapak mereka yang bertugas di perkemahan. Di 1 Tawarik 26 ayat 1 tentang rombongan para penunggu pintu dari orang-orang Korah. Itulah rombongan-rombongan para penunggu pintu dari Bani Korah. 1 Tawarik 26 ayat 19. Dalam 1 Tawarik 9 ayat 31, Matica, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan bahkan selain menjaga pintu, ternyata dia juga penjaga roti. Dalam Tawarik 20 ayat 19, orang Lewi dari Bani Kehat, Bani Korah. Dan masih banyak lagi. Ada yang dari Bani Korah yang buat roti, jaga pintu. Bait Allah yang cemburu karena saudaranya diangkat jadi imam dan lain-lain. Tapi semuanya dalam lingkup Yahudi pakai nama. Bukan dalam lingkup Gad. Makanya saya bilang tidak ada imam di bait Allah itu yang bukan orang Yahudi. Gak usah ngarang. Dalam Alkitab dijelaskan bagaimana orang Bani Korah ini adalah yang membantu Daud dalam peperangan. Masa Daud memperang melawan orang Gad, kemudian bawa orang Gad perang ke sana. Dalam 1 Tawarik 12 ayat 1 dikatakan, inilah orang yang datang pada Daud di Siklak selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kis. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Ya, 1 Tawarik 12 ayat 6. Elkana, Yisya, Azarel, Yoser, Yasoban, orang-orang Korah. Jadi orang-orang Korah ini juga lah yang membantu Daud jadi pasukannya Daud. Jadi mau cocok mau logi model apa, kebenaran itu tetap akan terungkap. Jadi gini, ada patokan kebenaran. Di mana Korah ini adalah orang Lewi, yang mana dia adalah anggota dari Daud, contohnya begitu ya. Bahkan dia bukan imam. Dia adalah penjaga pintu.
Kemudian datanglah seorang Kainama datang dengan mencoba membongkar kebenaran ini dengan tipuannya. Dia mengatakan Korah itu orang Gad, Gitit orang Gad, dan berarti Imam Daud adalah orang Gad. Ya sekarang kebenaran kan cuma satu ya. Ya nggak mungkin orang yang datang ngoceh-ngoceh tanpa bukti mengatakan seperti itu, kemudian Anda percaya sama dia. Hanya orang-orang yang malas tahu, malas belajar, malas baca yang kemudian menyetujui apa yang dikatakan oleh yang namanya Kainama ini. Makanya saya kasihan sebenarnya, kenapa orang seperti Kainama ini tetap dipercaya gitu. Bahkan di komen-komen YouTube saya itu dibilang, Luis kok itu yang nggak tahu. Luis kamu itu yang suka sebar hoax dan bohong-bohong. Cobalah kalian itu cek sendiri di internet, ikuti langkah-langkah yang saya buat. Kan saya mau punya langkah-langkah A, B, C, D, E, F, G, dan lain-lain ya. Ikuti satu persatu. Anda akan ketemu kepada kebenaran. Kalau Anda ikuti langkah Kainama, ya Anda juga akan ketemu kebenaran kalau Anda serius. Karena apa? Pasti ketika Anda cari referensi ini yang dibuat Kainama, muncul lagi referensi lain yang bertentangan apa yang dibilang Kainama gitu loh. Sehingga dengan berpikir cerdas, orang yang berpendidikan tuh research, cari kembali. Sesuatu itu jangan kau percaya mentah-mentah, cari kembali kebenarannya. Bener gak sih yang dibilang Kainama? Bener gak sih yang dibilang Luis gitu loh. Supaya Anda nggak terus-terusan tersesat di sana. Karena apa yang dibilang Kainama ini jelas keliru, tipuan doang, dan salah jalan. Ingat ya, mau Gitit, mau Korah, mau Mazmur, Daud, semuanya itu berkaitan dengan Israel, Yahudi. Tidak ada kaitannya dengan yang di luar sonono. Sampai dibilang bait Allah itu tempatnya ada di sonono, di Mekah. Ini jelas sekarang mologi ini namanya mau mengklaim gini. Semua sejarah sudah berdiri pelek di Israel, Yahudi, Yerusalem. Mau ditarik semua ke Mekah dan ke Arab sama Kainama ini. Dan itu usaha-usaha yang aneh. Itu sama dengan mengatakan Indonesia ini sebenarnya bukanlah berada di Asia. Indonesia ini ada di Amerika. Dan itu usaha yang konyol. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prastio di sini. Ya, be with you all.